Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan channelnya Robology, channel tentang robotika dan ide-ide kreatif lainnya. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membuat sebuah alat penyemprot air ya, sprinkler. Jadi penyemprot air yang untuk tanaman biasanya yang bisa berputar gitu ya, tapi tanpa menggunakan motor atau mesin ya, secara alami ya. Bahannya dari pipa PVC ya. Nah, sebelum video dilanjut, mohon bantuannya untuk memberikan support berupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan update terbaru dari Robology ya. Simak terus videonya sampai akhir supaya tahu hasil akhirnya seperti apa. Dan kita langsung ke lokasi teman-teman. Kita langsung let's go saja, kita eksekusi seperti apa prosesnya. Yuk, ikuti terus. Baik teman-teman, bahan yang kita perlukan adalah pipa ini ya, pipa pralon PVC. Ini diameternya 1 dim ya, panjangnya 21 cm ya, dim 21 cm ya. Kemudian ini pipa 3/4 dim, 3/4 dim, panjangnya 12,5 ya. Terus ada juga masih 3/4 dim, panjangnya 9,5 ya, 9,5. Kemudian ini setengah dim, panjangnya 6 yang 6 cm. Ini juga setengah dim, panjangnya 7,5 ya, 7,5. Ini 3/4 ya, 3/4, tapi sudah kita perbesar. Jadi kita bakar pakai korek, kemudian kita lebarkan ya. Jadi nanti susunannya seperti ini teman-teman ya. Ini adalah untuk bagian atas ya, bagian atas. Nanti kita lubangin ya, kita lubangin di sini untuk tempatnya air ya, kita lem ya. Ini ya, bentuk T ya. Biasanya sih orang-orang beli T-nya langsung. Kalau kita ndak, ini kita bikin sendiri aja ya, memanfaatkan barang yang ada ya. Kemudian ujungnya ini sudah kita besarkan ya. Caranya seperti apa cara membesarkannya? Kita pakai korek teman-teman ya. Pakai korek, kita bakar ini ya. Nah, kita bakar sampai sampai mateng, sudah lunak itu, baru nanti kita masukkan pipa yang sama sehingga nanti diameternya akan menjadi lebih besar ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan pipa yang ini ya, sampai masuk, jadi bisa sampai masuk seperti ini ya. Sudah dibakar akan masuk seperti ini. Nah, kemudian ini juga sama caranya, tinggal kita potong aja, kita potong sesuai dengan lebarnya ini ya. Nah, ini setelah ini dipasang sprinklernya begini, kemudian nanti ini kita masukkan di sini. Nah, kita sambung, kemudian kita sambung pipa yang setengah dim, masukkan di sini ya. Ini harus longgar ya teman-teman, ini karena ini untuk berputar begini ya. Dia akan berputar seperti ini ya. Nah, ini kalau untuk supaya bisa longgar, ini kita amplas dalamnya ya, kita amplas ya dalamnya, ini kita amplas. Nah, kita amplas begini sehingga sampai menemukan diameternya itu pas untuk ini, sehingga ini longgar, tidak ada gesekan ya. Nanti supaya bisa berputar teman-teman. Nah, kemudian yang bawah ini nanti kan susunannya seperti ini. Kita pasang
dan kita pasang begini. Ya, ini kita pasang juga di sini. Ini untuk saluran dari selang ya. Ini kan longgar putar ya. Nah, kalau selangnya kecil nanti kita tambahin pipa ini di belakang. Tapi kalau besar ya berarti nggak perlu ya. Oke, sekarang kita langsung eksekusi teman-teman ya. Kita akan buat ini dulu, apa namanya, penutupnya pralon yang bagian atas ya. Kita akan potong sini aja. Ini nanti tinggal kita lem ya. Kita akan amplas dulu supaya lemnya lem. Nah, sekarang saatnya kita lem penutup pipa yang atas itu dengan pipanya ya. Kita gunakan lem serbaguna, tunggu agak kering sedikit ya, baru kita lemkan. Kemudian nanti kita tambahkan lagi dengan lem G ya, lem G biar lebih kuat lagi. Ini harus rapat teman-teman, jangan sampai ada yang bocor, supaya nanti airnya tenaganya bisa full ya, bisa maksimal. Nah, sambil nunggu kering, kita sekarang mau membuat lubang pipa di posisi tengah-tengah ya. Kita cari dulu titik tengahnya, kemudian kita lubangi untuk saluran air dari bawah ya. Kita tandain dulu tempat titik tengahnya di mana. Nanti kita lubangi menggunakan solder, atau kalau teman-teman punya bor bisa menggunakan bor ya. Baru nanti kita perlebar dari lubang yang sudah ada itu, supaya airnya bisa maksimal ya. Sesuaikan dengan diameter pipa yang dari bawah ya, yang 3/4 dim. Ini kita lubangin, kemudian kita lebarkan ya, bisa menggunakan cutter, bisa menggunakan amplas juga bisa ya. Nah, ini sudah agak kering. Sekarang kita pasang dulu penutupnya di bagian atas ya. Bagian atas dan bawah ya, kita tutup dua-duanya. Tunggu sampai posisi lemnya itu betul-betul lengket ya teman-teman.
Oke teman-teman, untuk memperkuat lemnya kita tambah dengan lem G ya, supaya lebih kuat, karena ini nanti akan mendapat tekanan air yang cukup kuat ya dari saluran selang. Nah, ini posisi untuk pipa atasnya sudah selesai, tinggal kita gabungkan dengan pipa dari bawah yang 3/4 ya. Nah, ini kayak gini. Ini juga akan kita lem sehingga nanti kuat ya, air dari bawah itu bisa langsung menekan pipa atas untuk disalurkan ke kiri dan kanan dan membawa pipa ini untuk bisa berputar. Pertama kita gunakan lem serbaguna dulu sampai posisinya setengah kering, kemudian kita tempelkan. Nanti setelah lengket baru kita tambahkan dengan lem G. Nah, ini sambil nunggu kering teman-teman, untuk asnya, as porosnya yang menggunakan pipa setengah dim ini, yang bagian bawah itu kita bakar sedikit, kemudian kita tekan sehingga nanti akan membentuk lipatan ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk menahan apa namanya, pipa yang berputar itu supaya tidak keluar dari jalurnya ya, karena nanti ketika ini berputar akan mendapat tekanan air yang cukup keras. Kalau tidak ditahan dengan model seperti ini nanti akan lepas ya. Ini kita tahan sehingga dia nggak akan lepas, tetap berputar ya, karena ada tekanan air maka akan berputar. Nah, sekarang kita tempelkan teman-teman pipa dari bawah dengan pipa yang atas sehingga membentuk T ya. Cukup kuat itu ya. Kita tambahkan lem G lagi supaya lebih mantap, kuat lagi ya. Oke, T-nya sudah jadi teman-teman. Sekarang kita lubangin ya, kita lubangin untuk sisi kanan dan sisi kiri. Ini nanti kalau dapat tekanan maka dia akan berputar ke kanan dan ke kiri ya. Kecil saja lubangnya, jangan terlalu besar supaya tekanan airnya juga lebih kencang ya. Kalau terlalu besar nanti semprotannya kurang kencang atau bahkan nggak bisa berjalan ya, karena tekanannya kurang. Ini sementara kita lubang 3 teman-teman. Oke, sekarang kita coba rangkai ya. Kita rangkai dengan pipa yang dari bawah. Tadi sudah kita buat rangkaian-rangkaiannya. Nah, ini untuk asnya teman-teman, asnya pipa yang kecil, kemudian ini dudukannya pipa yang lebih besar. Ini yang akan berputar yang pipa yang besar ini, sementara asnya ini nanti akan diam ya. Nah, dia akan berputar membawa pipa yang T atas itu ya. Kita akan rangkai sekarang. Ini akan kita masukkan ke pipa yang T. Ini harus benar-benar longgar ya, jangan ada gesekan. Kalau ada gesekan nanti nggak kuat muternya. Nah, ini kita masukkan teman-teman. Nah, ini ring kuncinya di depan. Nah, kita masukkan begini ya. Ini kalau kita putar maka pipa T-nya akan berputar, sementara as yang putih itu akan diem. Nah, begini ya, akan berputar ya. Nanti kalau dapat tekanan air dia akan berputar. Kemudian yang pipa dari bawah ini kita sambungkan. Kita sambungkan dengan asnya. Ya. Ini jangan terlalu mepet, dikasih space sedikit ya. Nanti karena ketika dapat tekanan ini akan naik sedikit, tapi kalau nggak dapat tekanan akan turun ke bawah ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jangan lupa kalau setelah diuji coba itu biasanya nanti akan ketahuan apakah bisa berputar atau enggak. Kalau sudah kira-kira bisa berputar maka tinggal kita menambahkan lem pada dudukan yang atas itu dengan pipa T-nya supaya nggak lepas ya. Ini kalau nggak dilem kena tekanan air akan lepas.
termasuk pipa yang bawah. Nah, ini hasil uji cobanya teman-teman. Ini di siang hari ya. Siang hari itu tekanan airnya nggak begitu besar karena kita menggunakan PDAM ya. Tapi kalau malam hari akan kencang teman-teman ya, karena airnya besar ya. Nah, uji coba pertama kita menggunakan satu lubang aja. Dari 2 lubang yang di depannya tadi kita tutup dengan isolasi. Ini yang malam teman-teman. Kencang sekali kalau malam ya. Airnya cukup deras dan ini cukup membuat basah di sekitar area taman. Demikian teman-teman tutorial pembuatan sprinkler water kali ini. Kita bertemu di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.